Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 20 September 2025 merupakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Taegon, Imam, dan Paulus Chong Hasang dan kawan-kawan martir Korea. Bacaan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti, Mazmur dilantunkan oleh Gia Cinta Fabiola, dan renungan ditulis oleh Alit Paulus. Selamat menekuni sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas pelindungan-Mu dalam tidur kami semalam. Terima kasih atas kemurahan hati-Mu memberikan anugerah hidup yang baru hari ini, sehingga kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, hati yang damai dan sukacita. Semoga bacaan Injil hari ini membuka hati dan telinga kami untuk memahami bahwa benih yang Engkau tabur membawa keselamatan dan kebahagiaan kekal di surga. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada Timotius bab 6 ayat 13 sampai 16. Saudara terkasih, di hadapan Allah yang menghidupkan segala sesuatu dan di hadapan Yesus Kristus yang memberi kesaksian yang benar di hadapan Pontius Pilatus, aku memperingatkan engkau. Taatilah perintah ini tanpa cacat dan tanpa cela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saat itu akan ditentukan oleh penguasa satu-satunya yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada kematian dan bersemayam dalam cahaya yang tak terhampiri. Tak seorang pun pernah melihat Dia, dan tak seorang manusia pun dapat melihat Dia. Bagi Dialah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Datanglah menghadap Tuhan dengan suara
Inilah Injil suci menurut Lukas bab 8 ayat 4 sampai dengan 15. Banyak orang datang berbondong-bondong dari kota-kota sekitar kepada Yesus. Maka Yesus berkata dalam suatu perumpamaan, "Adalah seorang penabur keluar menaburkan benih. Waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak-injak orang dan dimakan burung-burung di udara sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu dan tumbuh sebentar, lalu layu karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, sehingga terhimpit sampai mati oleh semak-semak yang tumbuh bersama-sama. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dan berbuah 100 kali lipat." Sesudah itu Yesus berseru, "Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar." Para murid menanyakan kepada Yesus maksud perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Kalian diberi kurnia mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi hal itu ditawarkan kepada orang lain dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti." Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah sabda Allah. Yang jatuh di pinggir jalan ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis, lalu mengambil sabda itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar sabda itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar. Mereka hanya percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang mendengar sabda itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran, kekayaan, dan kenikmatan hidup, sehingga tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang mendengar sabda itu dan menyimpannya dalam hati yang baik dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Demikianlah sabda Tuhan. Benih itu firman Allah, tanah itu hati kita. Renungan dibawakan oleh Alit Paulus. Selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Semoga pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat, bisa beraktivitas dengan baik, dan tentunya bersukacita ya. Sukacita karena dalam Injil hari ini Yesus mengajarkan kita tentang perumpamaan sederhana. Seorang penabur, yaitu Allah sendiri, dengan benih yang sama dan kualitasnya yang sangat baik, dan itu adalah firman Allah. Tanah-tanah untuk tempat benih tumbuh dan berbuah adalah hati kita. Ya, kita pun sadar dan mengalami hidup yang digambarkan dalam Injil ketika menerima dan mendengarkan firman Allah.
hati kita yang tidak percaya akan keselamatan, hanya gembira sesaat dan tidak berakar, terhimpit oleh kekhawatiran, puas dengan kekayaan dan kenikmatan duniawi, serta hal-hal lain yang menyebabkan kita meninggalkan Allah. Ada cara untuk merawat hati kita tetap subur ketika mendengarkan firman Allah, yaitu dengan hening menyediakan waktu bertemu dengan Tuhan, tekun berdoa, membaca Injil, meresapkannya, serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam awal karya penciptaan manusia, Allah menginginkan dan menghendaki bahwa ciptaannya yang paling mulia, yaitu manusia, agar hidup abadi dan bahagia kekal di surga, tidak tercerai-berai, apalagi musnah oleh godaan setan dan kenikmatan duniawi. Untuk itu, Allah mengutus putranya Yesus Kristus ke dalam dunia dan mengorbankan dirinya di salib untuk menebus dan menyelamatkan kita dari dosa. Apakah kita mau bertobat dan kembali kepada Allah? Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Dalam bacaan pertama Rasul Paulus kepada Timotius dan kita semua, ditegaskan juga untuk menuruti perintah Allah dengan tidak bercacat dan tidak bercela, yaitu kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya dalam kemuliaan. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat Dia, dan memang manusia tidak dapat melihat Dia. Baginyalah hormat dan kuasa kekal. Semoga kita senantiasa bersyukur atas anugerah hidup ini dan menjadikan hati kita tempat tumbuh firman Allah yang baik dan berbuah 100 kali lipat dengan cara hidup yang baik dan seturut dengan kehendak Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini yang menyadarkan kami bahwa firman-Mu adalah benih yang baik. Dan bukalah hati kami untuk menerima dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehadiran-Mu nyata di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.